Oh ya, Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi seseorang yang layak dan patut untuk kita jadikan tauladan dalam hal kesabaran dan kesyukuran adalah Nabi Muhammad SAW. Salah satu wujud syukurnya beliau adalah sholatnya panjang. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, kenapa sholatnya panjang sepanjang malam? Kalau dibangunkan oleh Allah jam 12, bangun langsung sholat. Berarti kalau dibangunkan malam-malam sudah diperintahkan sholat. Sudah kita dibangunkan oleh Allah, ngelihat jam lagi, wah baru jam 11, tidur lagi. Bangun lagi, masih jam 2, masih ada waktu, tidur lagi. Habis itu tahu-tahu dibangunin Israel, tahu-tahu apa, dibangunin Munkar Nakir, merop buka, siapa tuh, tahu-tahu sudah dikubur. Nah, kalau Rasulullah SAW dibangunkan oleh Allah jam berapa saja, bangun langsung sholat. Berarti itu sudah diperintahkan sholat. Nah, coba kita tiru. Dibangunin jam berapa aja, langsung dalam pikiran kita, oh udah dibangunin langsung sholat. Nah, ternyata motif yang bisa mendorong kita, bahan bakar, bensin, yang bisa mendorong kita untuk bisa sholat lama-lama adalah kesyukuran. Sholatnya panjang lama, kata Aisyah. Ditanya tadi, kata Rasul apa? Afala akuna abdan syakura, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Apakah tidak pantas bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi siapa yang masih berat sholat lama-lama, baru setengah juz, udah cukuplah setengah juz, karena hafalannya masih 5 juz, setengah juz aja cukup, minimal 10% dari hafalan. Udahlah sejuz saja, kan masih latihan, kata Ustadz, belum diwajibkan. Nah, itu berarti apa? Kesyukurannya kira-kira lebih atau kurang, atau sudah pas kesyukurannya itu? Kira-kira Bilal, kurang. Berarti kalau begitu harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Nah, perhatikan. Jangan jasadnya aja hadir di sini, pikirannya nggak tahu kemana. Maka kesyukurannya kurang. Ane punya kenalan itu, jadi dia biasa sholat lama-lama tuh. Lama dia sholat itu, biasa 3 juz, biasa 2 juz, 4 juz, biasa dia sholat. Tiba-tiba ada MTQ, musabaqah itu, tilawatil Quran, yang cabang hafalan Al-Quran. Kata ustadznya, kalau kamu ingin membaca hafalanmu waktu ditanya nanti sama juri tidak terpleset, tidak meleset-meleset, kan kita sering kepleset. Nah, kata gurunya itu, bacalah di tahajud. Ya minimal sejuz lah, kata dia, kata gurunya itu. Akhirnya apa? Sholatlah dia, dalam hati dia, wah udah biasa nih, 2 juz, 3 juz sudah biasa. Apalagi ini cuma disuruh 1 juz, sholat dia malam-malam. Pas sholat itu mau sampai setengah juz aja beratnya, na'udzubillah. Mau sampai setengah juz aja beratnya itu, na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak sampai dia, berat sekali. Biasanya itu nggak terasa, tahu udah selesai sejuz, tahu udah selesai 2 juz. Ini mau setengah juz aja berat. Berpikir dia itu, tafakur, kenapa, sebabnya. Nah, ternyata motifnya. Awalnya dia itu sholat panjang-panjang itu karena dia bersyukur dipilih oleh Allah menjadi ahlul Quran. Bukan main-main. Kemarin sudah kita ujikan. Ujian kita muqaddimah sama bab 1 di kitab At-Tibyan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab hati yang wa'al Quran, hati yang di dalamnya itu menyimpan Al-Quran dan tidak dikeluarkannya lagi.
merupakan sebuah karunia yang sangat besar sekali. Maka dia bersyukur, maka mudah baginya itu untuk bisa baca panjang-panjang itu. Tiba-tiba berubah motifnya itu menjadi pengen menang MTQ. Akhirnya apa yang terjadi? 1 juz pun nggak dapat, setengah juz berat. Nah, coba kita tanya diri kita itu, apakah kita sudah termasuk yang bersyukur apa belum? Kalau misalnya berat bagi kita untuk berdiri membaca hafalan kita dalam sholat, kalau kita nggak syukur, apa yang akan kita dapatkan? Inna adzabi lasyadid, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur nikmatnya ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur aku tambah, kata Allah. Pasti akan benar-benar aku tambah. Tapi kalau nggak bersyukur, kalau kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, maka coba kita belajar daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau ternyata bisa sholat lama-lama itu karena kesyukuran. Nah, coba kita bersyukur. Di dalam Al-Quran itu, wadhkuru idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Dulu itu kalian berada di pinggir jurang neraka, kalian hampir-hampir masuk ke dalam neraka itu. Jauh di antara antum sudah ada yang diperlihatkan itu. Diperlihatkan oleh Allah, dia hampir masuk ke dalam jurang. Terus diselamatkan oleh Allah itu. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Sebentar lagi kita masuk ke dalam jurang itu, tapi enggak jadi diselamatkan oleh Allah. Lihat di mana kita berapa tahun dulu, apa yang kita lakukan itu. Sekarang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita di masjid, banyaklah kita ngaji secara zahirnya. Mudah-mudahan batinnya juga, mudah-mudahan rohaninya juga, bukan jasmaninya saja. Nah, maka itu yang harus kita ingat sehingga kita nanti akan lebih bersyukur. Itu yang akan menjadikan kita banyak ngajinya itu. Bukan lihat, wah sudah setengah jam, udah berhenti ngaji, suruh ngaji lagi, marah, kesal di dalam hatinya. Lihat jam, wah ini udah lebih nih, kan minimal 7 jam berapa kita? 7,5 jam sehari. Berapa deh? 7 jam. Nah, lihat sudah 7 jam ngaji, berhenti. Jangan begitu. Itu nggak akan tahan lama itu. Tapi kalau kita bersyukur, nanti ditambah terus nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sisi yang kedua, bersabar. Maka jika ada sesuatu yang tidak sesuai sama keinginan kita, maka kita tahan. Selalu melihat, selalu mengenang bagaimana penderitaan para nabi-nabi. Salah satunya adalah Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun sakit, semua tubuhnya itu nggak ada yang nggak sakit, kecuali lisan dan hatinya. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, ketika mau meninggal itu sakit semua tubuhnya itu, kecuali hatinya nggak sakit. Katanya, hatiku bersama dengan Tuhanku. Nah, maka kalau kita dapat sesuatu yang menyesakkan dada kita, menyempitkan diri kita, sempit kita misalnya, nggak suka kita, ingat seberapa berat cobaanku, seberapa berat cobaan para nabi, Nabi Ayub, Nabi Muhammad SAW. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa termasuk di antara golongan orang yang mantap keimanannya tadi itu. Satu sisi bersyukur, satu sisi bersabar. Baik, kita kemarin sudah ujian bab 1 dan muqaddimah ya. Nah, beberapa yang enggak remedi berapa orang? 4 orang cuman? 5? Berapa orang? 1, 2, 3 Ipul remedi. Yang enggak remedi 4 ya?
Bilal. Bilal enggak, berarti cuma berempat ya. Nah, yang lain kan remedi nanti. Nanti dibaca-baca lagi. Ya. Dibaca-baca lagi. Nah, sekarang coba kita review dulu sebentar bab 2 ya. Tadinya aneh mau masuk bab 5 tapi nanti dululah. Kita mantapkan dulu bab tsani dan bab tsalits. Sekilas saja kita masuk mengulang lagi. Sebelumnya mari kita doakan dulu sang penulis kitab, guru kita yang mulia, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya, mengampuni dosa-dosanya, menjadikan beliau termasuk ahlul Quran dan menjadikan kita salah satu yang termasuk di antara pewaris beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabaraka Allah taala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini kita bahas al-bab tsani fi tarjihil qira'at wal qari' ala ghairihima. Jadi nanti bab 2 itu berkaitan dengan lebih utamanya membaca Al-Quran, lebih utamanya seorang yang hafal Al-Quran dibanding selainnya. Jadi ada banyak amalan. Maka kata Imam An-Nawawi, sini aku jelaskan bahwa qiraatul Quran itu lebih utama daripada amalan yang lain. Sini aku jelaskan al-qari, orang yang ahlul Quran, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran itu lebih utama daripada yang lain selain mereka. Nah, yang pertama riwayatnya itu ada dari Uqbah bin Amr bin Tha'labah, atau nama kunyahnya Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Jadi beliau itu tidak hadir dalam perang Badar, tetapi nama Al-Badr itu dari tempat dia, nasabnya itu, ya, asalnya, radhiyallahu an. Jadi kata Rasulullah SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang paling berhak untuk menjadi imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini maknanya berbeda-beda, sudah kita bahas. Dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi. Apakah yang paling faqih, afqah, yang paling faham terhadap agama, ataukah aqra yang paling bagus bacaannya, ataukah awra yang paling wara, yang paling berhati-hati dalam segala hal? Maka Imam An-Nawawi mengatakan, kalau dulu orang yang aqra itu afqah di zaman sahabat itu, yang paling paham fikih itu, ya sudah, dia pasti paling bagus bacanya. Orang yang paling wara itu yang paling faham terhadap agama. Iya, kalau tidak, kan kita kemarin bahas, seminimal-minimal fakih, seminimal-minimal orang yang faham agama adalah apa? Nah, mendahulukan akhirat daripada dunia. Seminimal-minimal ulama adalah apa?
seminimal-minimal ulama? Apa? Apa, Dik? Takut sama Allah. Lebih takut Allah dibanding selain Allah. Ingat ya, jadi kalau kita ngomongnya fakih, berarti seminimal-minimalnya apa? Mendahulukan akhirat dia dari dunia. Itu berarti minimalnya itu. Berarti kalau misalnya dia mendahulukan dunia dari akhirat, fakih bukan dia? Bukan fakih dia, apalagi afqoh, bukan. Makanya imamnya itu Abu Bakar dibanding yang lain. Karena misalnya hafal 10 ayat Al-Baqarah, faham dan sudah diamalkan. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Kami susah untuk menghafal, tapi dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran isinya. Nanti akan ada generasi setelah kami yang mudah menghafal, tapi susah untuk mengamalkannya. Masa kita ngapalnya susah, apalagi mengamalkannya. Jadi wayahna. Jelas ya? Nah, jadi sekilas kita bahas saja. Jadi sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang paling berhak mimpin itu yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaannya. Jadi yang namanya pemimpin itu dia juru bicara. Dia diikuti, dia itu pola. Kalau mimpin sholat, dia itu jubir dari jamaah untuk ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita jadi imam itu harus mengkondisikan diri dulu. Jangan asal jebret aja. Ya, karena kita jubir, jangan mikirin hafalan aja. Ya, bagus-bagusin hafalan, bagus-bagusin nagomnya, lagunya. Tapi kosong daripada hatinya itu kosong daripada mengingat Allah. Jangan sampai begitu. Ingat, kita ini jubir kalau kita imam itu. Bawa jamaahnya itu. Kalau bisa bahasa Arab, bacalah semua pakai domirnya nahnu. Bawa jamaahnya itu. Kita bawa jamaah. Ya. Nah, terus yang selanjutnya apa lagi? Buktinya qurra itu lebih mulia itu di zamannya Umar bin Khattab. Kana qurra ashabu majlis Umar radhiyallahu an wa musyawaratihi kuhulan kanu au syubbanan. Jadi majelisnya Umar itu isinya para ahli Al-Quran, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Yang paling muda siapa? Abdullah bin Abbas, usianya berapa? 16 tahun. Sudah jadi penasehat presiden. Bukan presiden, lebih dari presiden pada zamannya Umar kan. Berapa negara dikuasai, berapa wilayahnya besar. Nah, ini kualitasnya itu. Tinggal kita meningkatkan kualitas kita. Makanya jangan banyak-banyak tidur. Jangan banyak-banyak ulin, hardolin. Jangan banyak-banyak istirahat. Banyak-banyaklah belajar. Karena dulu para pendahulu kita itu merupakan penasehatnya khalifah. Nah, terus ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, wa'lam annal madhhab as-sahiha al-mukhtara alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minan ulama'i annal qira'atal qur'ana afdalu minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal adhkar. Ketahuilah bahwasanya mazhab kita, mazhab yang benar, mazhab yang terpilih, yang kita itu bersandar, yang ulama itu bersandar kepadanya, bahwa qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran itu lebih utama daripada tasbih, daripada tahlil juga, dan selain keduanya dari zikir-zikir apapun. Jadi semua zikir kalau misalnya dibandingkan sama Al-Quran, maka Al-Quran yang lebih utama.
Yang paling utama baca Al-Quran, yang kedua zikir, yang ketiga berdoa. Tidak ada yang lebih rendah lagi daripada berdoa. Selain berdoa berarti dia disebutnya apa? Lalai. Jadi kenapa ada yang mengatakan kenapa hal itu di atas, doa itu lebih bawah? Karena ada keinginan dirinya itu, ada hajatnya itu. Sedangkan kalau berzikir dia nggak berhajat. Tapi ada yang mengatakan justru doa yang lebih tinggi katanya. Kenapa? Karena dia menunjukkan saking butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda sudut pandang. Jelas ya? Nanti kalau ditanya harus bisa jawab. Mana yang lebih afdol? Baca Al-Qur'an atau berzikir atau berdoa? Sebutkan alasannya. Bisa jadi jawabannya berbeda, tapi karena alasannya berbeda, dua-duanya betul. Jelas? Ingat. Kapan doa itu lebih utama daripada zikir? Kapan? Kapan? Ja. Kapan doa lebih tinggi daripada zikir? Ipul. Kenapa? Pengharapan apa? Mengharapkan pada ridhonya Allah. Bahrul Ulum. Kita kan mendoakan bersama berarti belum connect ini. Coba Abdi, kapan doa lebih tinggi daripada zikir? Kapan? Sudut pandangnya gimana? Nah, dia menunjukkan butuhnya kepada Allah. Pada saat dia menunjukkan butuhnya kepada Allah, pada saat itulah doa itu lebih tinggi daripada zikir. Kalau orang yang berzikir merasa istighna, maka kata guru kita namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karamallahu wajhah, siapa yang menduga man zanna annahu yasil dunal siapa yang menduga dia itu akan sampai kepada Allah, akan masuk surga dunal juhdi, tanpa usaha, fahuwa mutamanni, maka dia adalah orang yang berangan-angan aja. Tapi sebaliknya, siapa yang menduga man zanna annahu yasil, barang siapa menduga dia itu sampai kepada Allah, masuk ke dalam surga, cukup dengan al-juhd, cukup dengan usaha, fahuwa mustaghni, maka dia itu adalah orang yang sombong, istaghna. Istaghna itu dia merasa nggak butuh kepada Allah, dia cuma usaha aja. Nah, jadi sudut pandangnya yang berbeda. Kalau kita menunjukkan, makanya Nabi Muhammad di perang Badar sampai kelihatan ketiaknya. Kata Abu Bakar, Sudah Rasul, engkau terlalu memaksa Tuhanmu. Itu menunjukkan Rasul itu saking butuhnya. Nah, jelas ya. Kalau kita berzikir merasa kita nggak butuh kepada Allah, itu mending berdoa pada saat hati kita begitu. Tapi waktu kita berzikir dan kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah, hajat kita serahkan kepada Allah, mana yang baik kita serahkan kepada ilmunya Allah, dan kita rela dengan hukumnya, dengan ketentuannya, nah itu baik. Jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas di sini sudah? Dapat poinnya? Jadi nanti kalau misalnya ada yang berpendapat A, berpendapat B, kita sudah bisa menjawab, tahu kita apa motifnya, apa latar belakangnya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Abdi. Jika di waktu tertentu dengan membaca Al-Quran, misalnya habis sholat, ada zikir. Jadi sebenarnya zikir itu setiap saat. Jadi Abdi bertanya zikir di waktu-waktu tertentu, misalnya setelah sholat atau pagi petang. Sebenarnya zikir itu harus kita lakukan sebanyak-banyaknya sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu
Udzkurullaha dzikra katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir itu sebanyak-banyaknya setiap saat 24 jam tanpa henti. Itu yang diperintahkan. Tapi kalau nggak bisa, minimal pagi dan petang. Jadi kalau kita nggak bisa tiap hari, minimal di awal saat itu. Kan ada pergantian siang malam. Nah, di awal siang, di awal malam itu kita berzikir, minimal itu. Maka jangan pernah lewatkan pagi dan petang. Nah, terus tadi di ba'da sholat ada zikir tertentu yang misalnya subhanallah begitu. Nah, bagaimana mau kita amalkan atau tidak begitu ya? Apa kita mengaji begitu? Kalau kita lihat, kalau Rasulullah SAW mengajarkan zikir itu zikir-zikir yang bersifat umum yang dapat, mari kita bahas ya, yang dapat dikerjakan oleh orang yang paling lemah imannya sampai yang paling tinggi imannya. Coba baca subhanallah 33, Allahu Akbar, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup la ilaha illallah. Semua orang bisa ngamalin itu. Dari anak kecil sampai orang yang tua renta itu bisa ngamalin. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu yang umum-umum. Maka dikasih fadilahnya macam-macam. Bagaimana? Kalau bisa kita ambil juga itu, ambil bagian juga. Nah, tetapi jadi begini, jangan sampai kita salah dalam memahami. Yang kemarin kita bahas man syaghalahul Quran itu, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, disibukkan oleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nggak sempat minta. Saking sibuknya itu. Orang sibuk bekerja, nggak sempat makan dia. Saking sibuknya itu bekerja terus. Saking sibuknya dia bekerja nggak sempat tidur, tahu-tahu udah ini lagi, udah pagi lagi. Saking sibuknya dia bekerja. Nah, orang yang begitu nanti dikasih oleh Allah sebaik-baik pemberian orang yang meminta. Tapi kalau misalnya kita, kalau misalnya kita masih banyak lalainya, kadang ngaji, lalai, tidur, istirahat, ya itu sebaiknya kita meminta, kita berdoa sebaiknya. Jelas ya? Nah, jadi kalau misalnya ada yang tertentu, pakailah itu, nggak apa-apa. Tetapi kan itu sebentar, tasbih kan sebentar. Jadi kalau misalnya mau dipilih, mau baca tasbih terus, atau kita mengaji terus, atau misalnya kita bisa mengkombinasikan kedua-duanya, kombinasikan. Karena setiap amal itu dia ada fadilahnya masing-masing. Ada amal untuk membersihkan hati, ada juga amal untuk misalnya mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW, ada juga. Jadi setiap zikir itu punya fadilahnya. Ada juga kalau misalnya kita, kan orang-orang itu kan beda-beda. Rasul itu kan rasulnya orang awam, kan kemarin sudah kita bahas. Rasulnya orang-orang salikin, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Rasulnya orang-orang wasilin, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalnya orang awam juga harus dikasih zikir oleh Rasulullah SAW. Misal begini, istighfar, kata Rasul apa? Diampuni dosa, diperluas rezeki misalnya. Karena ada banyak itu. Nah, jadi kalau bisa untuk kita yang afdal itu usahakan jangan sampai tertinggal. Nah, itu bab kedua ya. Jadi di bab ini kita harus bisa menjelaskan bahwasannya membaca Al-Quran dan orang yang hafal Al-Quran itu lebih mulia, lebih utama daripada selain mereka. Jelas ya? Sampai sini jelas? Nah, sedikit lagi, bab tsalis, bab ketiga, fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idzaihim. Penjelasan tentang memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Ingat, Anda sering sampaikan bahwa di kulli maqamin maqalun.
Setiap tempat itu ada perkataannya, walikulli maqalin maqamun. Setiap perkataan ada tempatnya. Waktu kita baca ini memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka, bukan kita memposisikan kita sebagai ahlul Quran. Tahu dari mana kita sebagai ahlul Quran? Ada malaikat Jibril nyampein. Seperti Bahrul, kalau diajarin oleh malaikat Jibril pun zikir, kata Buya, jangan kau amalkan. Gak tahu malaikat Jibril KW kali. Ingat ya, waktu kita bahas ini memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka, berarti apa? Kita memposisikan bukan sebagai ahlul Quran, bukan, tapi kita memposisikan memuliakan mereka, larangan menyakitin mereka. Jelas sampai sini? Jangan kita pakai ini untuk, oh hati-hati kamu, ahlul Quran itu pasti masuk neraka yang begitu-begitu tuh. Ciri-ciri masuk neraka yang begitu-begitu tuh. Kalaupun nggak pasti, ya ciri-ciri yang masuk neraka. Kalau dia bertobat enggak. Kan sudah kita bahas itu, sering banyak sekali disampaikan, banyak sekali riwayat-riwayat. Siapa yang takut su'ul khotimah, ya rahmukallah. Siapa yang takut su'ul khotimah, maka dia akan husnul khotimah. Tapi siapa yang merasa dirinya itu husnul khotimah, maka dia biasanya akan su'ul khotimah. Tapi kalau berharap harus, bukan GR tapinya, bukan dia merasa-rasa dengan penuh keyakinan dia husnul khotimah. Sehingga orang-orang yang begini itu cenderung untuk serampangan nanti dalam hidupnya itu. Tahu serampangan nggak? Tahu serampangan nggak? Tidak hati-hati dalam hidup itu. Lihat misalnya Barseso, Rahib Barseso, beribadah dia panjang sekali sholatnya itu. Akhirnya apa? Matinya su'ul khotimah. Disuruh oleh syaitan, karena syaitan menunjukkan ibadahnya lebih bagus. Kata dia karena menyesal dengan dosanya dulu. Disuruh pilih, oh saya nggak pernah berdosa. Kalau begitu kamu harus berdosa. Kalau ingin ibadahmu lebih apa namanya? Lebih mantap. Nah makanya kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau kita melihat dengan benar sesungguhnya di dalam ketaatan itu ada penyakit, maka nggak perlu kita cari-cari dosa. Anda udah jelasin ya? Ngerti nggak maksudnya? Di dalam ketaatan itu juga ada kekurangan, ada penyakit. Nggak perlu kita bikin-bikin dosa, nggak perlu. Maksudnya apa? Waktu kita sholat itu sudah banyak kekurangannya yang bisa kita taubati itu. Waktu kita berinfak sudah banyak kesalahan-kesalahan kita itu bisa kita taubati. Jadi nggak perlu antum misalnya mau mencuri orang supaya apa? Supaya nanti bisa bertobat, supaya kalau bertobat menyesal gitu. Nggak perlu begitu. Itu kata guru kita Syekh Toifur Abu Yazid Al-Bistami. Nah maka dia akhirnya tertipu. Dia merasa aman, maka disuruh pilih berzina, bunuh orang atau minum khamr. Dia pilih minum khamr, akhirnya semua dapat. Nah begini ya, jelas ya. Jadi jangan pernah di dalam hati kita menyangka kita itu husnul khotimah, jangan pernah. Maka orang yang tidak ridho terhadap dirinya, yang tidak merasa akan husnul khotimah, itu lebih layak untuk kita temani dibanding orang walaupun dia ilmunya banyak, walaupun dia itu rajin ibadah, rajin puasa, setiap malam sholat, setiap hari puasa, tapi dia merasa dia itu husnul khotimah. Nggak usah temenin orang begitu. Dia ridho terhadap dirinya sendiri, itu kapan-kapan dia nanti terjatuh. Tapi kalau kita nggak ridho terhadap diri kita, kita hati-hati dalam melangkah. Bahkan kemarin sudah sering kita bahas malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan mereka itu su'ul khotimah. Itu skala malaikat. Nah, di sini ada banyak ayatnya. Di antaranya bahwa kata Imam An-Nawawi, beliau mengutip ada beberapa ayat ya di Quran surah Al-Hajj ayat 32 dan di ayat 30, Al-Hijr ayat 88 dan Al-Ahzab ayat 58. Jadi Ahlul Quran itu merupakan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau tulis
Kutip itu di apa namanya di Quran surah Al-Hajj ayat 32. Dan ahlul Quran juga termasuk min hurmatillah, di antara orang-orang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau kutip ini Al-Hajj ayat 30 ini. Jelas ya? Jadi nanti kalau misalnya ditanya harus bisa jawab. Kenapa kita harus memuliakan ahlul Quran dan kenapa kita dilarang menyakiti mereka? Nah, kita harus bisa menjawabnya ya. Terus yang selanjutnya sedikit lagi. Kalau kita memuliakan ahlul Quran, memuliakan orang yang beruban, maksudnya orang yang sudah tua. Kalau kita memuliakan tadi ahlul Quran sudah, memuliakan yang selanjutnya memuliakan penguasa yang adil. Maka sejatinya kita itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara syariat kita memuliakan ahlul Quran, secara syariat kita memuliakan orang tua, orang yang sudah tua, yang muslim. Kita memuliakan pemimpin yang adil, maka hakikatnya kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ini riwayat Imam Abu Dawud, hadis hasan. Inna min ijdalillahi ta'ala ikrama dzi syaibah al-muslim wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dzi sultan al-muqsit. Ah, jelas ya? Nanti kalau ditanya, kenapa kita harus memuliakan ahlul Quran? Jawabannya apa? Bagaimana caranya memuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya? Apa jawabnya? Nah, bagus, berarti telinganya diaktifkan. Telinganya on berarti. Terus yang selanjutnya ya. Yang terakhir, jadi nanti silakan antum baca larangan menyakiti ahlul Quran ini Imam An-Nawawi. Jadi kalau misalnya kita menjadi ahlul Quran yang benar, sebenar-benarnya, maka menurut Imam An-Nawawi secara tersirat di sini orang tersebut termasuk wali Allah, kekasih Allah. Kalau benar-benar dia ahlul Quran, artinya dia mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran, menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran. Pas dia mulai baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Al-Quran merahmatinya, semua malaikat merahmatinya, mendoakan dia keampunan, mendoakan dia keberkahan, maka dia sudah wali Allah. Kalau kita melihat di kitab At-Tibyan ini secara tersirat begitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang hafal Al-Quran, pas dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Quran melaknatnya, malaikat melaknatnya, neraka mengintainya. Nah, ini nanti menjadi bahan bakarku nanti. Nah, dia nggak masuk di sana. Yang kedua tadi kita takut, jangan-jangan kita. Yang pertama kita takut, awas, jangan-jangan teman kita itu yang begitu. Maka kita harus hati-hati, jangan nyakitin. Jangan nyakitin teman kita yang berusaha menghafalkan Al-Quran. Karena kenapa bisa jadi yang kedua? Karena kata Al-Quran, ala la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah atas orang-orang zalim. Maka misalnya orang tersebut berbuat zalim, walaupun dia hafal Al-Quran tapi dia berbuat zalim. Nah, maka kita harus hati-hati. Jelas kata Al-Quran apa? Wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, menghapus kesalahan manusia. Tapi kita tidak bisa menahan amarah kita, tidak bisa memaafkan manusia, berat sekali bagi kita. Nah, ini nasihat untuk kita semua, khususnya bagi yang ngomong. Maka hati-hati kalau kita menyalahi apa yang ada di ayat Al-Quran. Jangan-jangan kita termasuk orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Itu bagi kita. Tetapi ketika kita melihat teman kita yang menghafalkan Al-Quran, jangan-jangan dia termasuk wali, maka jangan sekali-kali kita sakiti. Jelas nggak? Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Nah, terus yang terakhir ya, di sini Imam An-Nawawi di dalam bab tsalits ini mengutip perkataan Imam Al-Hafiz Abul Qasim Ibn Asakir
Jadi nama aslinya itu Ali bin Hasan. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah, i'lam ya akhi, ketahuilah wa sadaku, waffaqanallahu wa iyyak limardatihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, juga engkau diberi taufik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar ketakwaan. Nah, ini kata beliau, anna luhumal ulama'i masmumah. Sesungguhnya dagingnya ulama itu beracun. Anna luhumal ulama'i masmumah. Apa maksudnya itu? Daging ulama beracun. Laif. Daging ulama beracun, maksudnya apa? Jangan dimakan. Tadi ulama apa tadi minimal kriterianya? Takut kepada Allah karena ilmunya, takut kepada Allah karena ilmunya. Jadi dia punya pengetahuan yang membuat dia itu takut kepada Allah. Anda sering sampaikan, kalau kita masih lebih takut terjatuh dari atas masjid ini ke bawah dibanding takut maksiat, berarti belum ulama berarti. Kalau maksiat berani kita, tapi kalau misalnya ada pencuri misalnya yang bawa samurai nggak berani menghadapi, berarti apa? Ulama bukan itu. Maksiat berani, sembunyi-sembunyi, dia pikir Allah nggak lihat. Nah, maka belum ulama, ya. Nggak berani kita misalnya ada tutut kereta mulai itu tek nggak berani kita nyalip itu karena nonton di YouTube misalnya, wah sampai terbelah badannya misalnya kita lihat, wah maka kita takut. Tapi kalau misalnya ada makhluk halus lewat naik motor misalnya ngelihat makhluk halus, nggak berubah dia pandangannya, tetap terkunci. Ngerti ya makhluk halus nggak, Bilal? Ngerti ya? Ya makhluk halus kiasan, ngelihat ada misalnya yang tidak layak untuk kita lihat, ya maka tidak menundukkan pandangan, maka berarti apa? Belum ulama berarti. Belum ulama berarti. Nah begitu ya. Jadi yang dimaksud ulama di sini adalah setidak-tidaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang begitu dagingnya itu beracun. Maksudnya apa daging beracun? Kalau kita baca di Quran surah Al-Hujurat itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka salah seorang di antara kalian itu makan daging saudaranya? Pasti nggak suka, pasti nanti dimuntahkan. Jadi ada sebuah riwayat itu nanti orang yang ngomongin keburukan saudaranya dan tidak dikafaratin. Kafarat itu apa artinya? Tidak dihapus. Misal Azizi tanpa sengaja membicarakan keburukan Abdul Jalil misalnya, nggak sengaja, nggak bertobat, dengan dikafaratkan itu apa? Sebutkan kebaikannya. Wah restu apa rajin misalnya. Nah itu, jadi yang namanya ghibah itu apa? Membicarakan dzikraka akhaka bima yakrahu. Kita ngomongin saudara kita terhadap sesuatu yang dia benci, kalau dia tahu itu. Kalau misalnya dia dibilang ganteng, kira-kira marah nggak itu? Wah restu ganteng restu misalnya. Kira-kira marah nggak restu dibilang ganteng? Marah kan? Wah restu baik rajin, marah nggak tuh? Nah cuman kalau misalnya dibilang sesuatu yang bikin dia marah, itu disebutnya ghibah. Makanya harus dikafaratin itu. Kalau enggak nanti akan disediakan nanti mayat orang yang dia ngomongin, suruh makan, nanti makan beneran itu. Jadi ada makna tersirat, ada makna tersurat. Jelas ya? Nah sekarang coba pikir-pikir itu. Kalau kita ada ngomongin orang, segera ngomongin kebaikannya itu, biar jadi kafarat. Minta maaf juga sama orangnya itu. Nah kalau kita makan, jadi kita ngomongin ulama, nyakitin ulama,
nyakitin orang yang takut kepada Allah karena ilmunya tadi, dia takut kepada Allah, maka kita seolah-olah makan dagingnya, dan dagingnya itu beracun, bikin kita mati. Apa yang akan mati itu? Hati matinya itu. Di dunia nanti dia mati hatinya itu. Nanti di akhirat nggak diampuni, nanti repot lagi urusannya itu. Di sini Imam An-Nawawi disebutkan oleh Imam, ibtalahullahu ta'ala qabla mauti bi mautil qalb. Nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya, hatinya sudah mati duluan. Tahu nggak ciri-ciri hati mati itu gimana? Susah menangis, nggak mau dengar nasihat. Kalau dinasihatin marah. Kenapa? Karena hatinya mati, nafsunya hidup, nafsunya berkuasa. Nasihat itu mudah diucapkan. Semua orang di sini bisa nasihatin. Tapi untuk mendengarkan nasihat belum tentu semua ini mau mendengarkan nasihat ini. Terutama kita-kita yang sering mengikuti nafsu. Jadi bagi nafsu nasihat itu pahit. Bagi nafsu nasihat itu nggak enak. Karena merongrong kekuasaan dia itu, menghalangi keinginan dia itu. Maka kalau misalnya kita dikasih nasihat oleh siapapun juga, marah kita, berarti nafsu tuh. Hati-hati, jangan-jangan hati kita mati. Ada ulama yang kita kata-katain. Makanya hati-hati. Kalau misalnya ada ulama faham dia Al-Quran misalnya, apalagi keturunan Nabi, dia mengungkapkan suatu pendapatnya, ada argumennya, terus kita kata-katain, padahal kita hafal Quran enggak, bisa bahasa Arab enggak, keturunan Nabi misalnya bukan. Dikata-katain macam-macam. Itu hati-hati. Maka kalau aneh, selalu ngambil jalur yang hati-hati. Jadi gimana caranya? Ya beliau menjawab begitu. Tapi saya dengan keterbatasan ilmu, ya saya berbeda pendapat dengan dia. Tapi karena saya terbatas ilmunya, nggak bisa saya komen terhadap pendapatnya itu. Nah, kalau saya berbeda pendapat, kalau saya tidak setuju sama pendapatnya dia itu, tapi saya nggak mau komen dia. Nah begitu, itu lebih aman. Hati-hati, hati-hati. Nanti hati kita mati. Kalau hati kita mati repot, sudah mati duluan. Nah itu tempatnya di neraka pasti, yang hati-hatinya mati itu, yang nggak mau menerima nasihat. Nah mungkin ini dulu yang kita bahas, silakan nanti dipelajari ya. Yang harus remedi, nanti remedi. Ya, berarti kurang paham, berarti kurang belajar. Difahami, diulang-ulang terus. Coba dari kecil misalnya antum ngelihat, lihat waktu kita kecil itu, kita nggak ngerti uang itu. Waktu kita kecil sekali itu, baru-baru bisa ngomong, ngerti nggak uang? Nggak ngerti kan? Lama-lama ngelihat uang, artinya apa? Seperti Mr. Krab juga kita ujung-ujungnya. Money, uang terus pikiran kita itu. Kenapa? Dibiasakan. Maka sama kebaikan juga begitu. Harus dibiasakan terus. Baca lagi, lihat lagi, pahami lagi apa ya ini maksudnya, renungkan. Gak ngerti tanyakan, berdiskusi dengan teman. Nah itu namanya pembelajar sejati. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Imam An-Nawawi, menyakiti Ahlul Quran, menyakiti kekasih Allah. Jadi Ahlul Quran itu ada yang mengatakan walaupun dia cuma hafal sedikit, tapi dia amalkan itu. Ada yang mengatakan termasuk Ahlul Quran. Ada yang mengatakan, bukan Ahlul Quran yang selalu baca Al-Quran dan dia hafal itu, saking seringnya dia baca, saking dia amalkan itu masuk ke dalam dadanya dan kemudian menjadi akhlaknya. Nah itu pastilah Rasulullah SAW. Karena khuluquhul
Quran. Apa yang disuruh oleh Al-Quran dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kita pengen begitu. Kalau kata orang itu Al-Quran berjalan. Pengen nggak? Nah, kalau misalnya kita pengen bersih-bersihkan hati kita itu. Cuci-cuci terus, istighfar terus, lihat sesuai nggak dengan hafalanku. Jadi bukan cuma menghafal, pengen cepat selesai aja. Terburu-buru, dinikmati bacaan itu, difahami apa ya maksudnya Allah ngomong begini ya, apa pesannya Allah ingin sampaikan itu, kapan aku bisa memahami Al-Quran, kapan aku bisa mengamalkan Al-Quran, kapan akhlakku itu Al-Quran, kapan aku bisa seperti Rasulullah, kapan aku bisa seperti para sahabat, kapan aku bisa seperti guru-guruku. Nah, hendaknya kita itu terus yang ada di dalam pikiran kita. Kita marketing terus. Tadi kita baca itu surat Isya tadi. Jadi iblis itu dia nggak punya sultan, nggak punya kekuasaan atas semua orang. Cuman dia marketing aja. Dia cuma mengajak saja. Dia cuma jualan saja. Nah, maka kita beli apa enggak? Dia jualnya terus-terusan setiap hari itu. Kalau kata Imam Hatim Al-Asam itu, kamu makan apa besok? Kamu pakai baju apa besok? Kamu tinggal di mana nanti? Itu terus itu. Dia marketing itu. Nah, kamu gimana nanti? Kamu gimana nanti? Oh, kalau kamu ngapal Quran bisa nggak kamu hidup? Bisa nggak nanti kamu nikah? Ada yang mau nggak nanti wanita yang level tinggi sama kamu? Paling kamu dapat yang level gimana? Nah, itu cara setan itu. Maka Imam Sibli jawab, Imam Hatim Al-Asam jawab, aku makan kematian, kata dia. Aku memakai kain kafan. Tempat tinggalku adalah kuburan. Dah diam setan itu, nggak bisa berkutik lagi. Nah, begitu kalau misalnya Allah sudah masukkan ke dalam hatinya itu apa? Kecintaan kepada Allah. Takut kepada akhirat, takut kepada kuburan, takut terhadap pertanggungjawaban amal. Maka setan nggak ada pintu masuk, dia tertutup semua. Nah, kalau misalnya kita masih terbuka lebar pintu kita itu, bahkan kita mengundang dia itu, ayo silakan sini setan. Tahu nggak maksudnya mengundang setan? Tahu nggak mengundang setan maksudnya apa? Gimana maksudnya gitu? Nah, iya betul. Itu magnet. Kalau kita benci sama orang, magnet itu. Wah, ini nih santapanku, kata setan. Oke, kata dia. Kalau kata Inet, oke. Gimana, Nat? Oke, gimana? Nyebut oke gimana? Perhatikan dulu, jangan sibuk apa itu. Nanti ujian remedi lagi. Kemarin sudah jadi nomor 1 dari bawah tapi. Nah, gitu ya, jelas ya. Jangan sampai kita begitu. Mungkin ini saja yang kita bahas sementara, udah 1 jam. Ada pertanyaan? Jelas? Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, nanti mudah-mudahan bisa mengajarkannya juga. Jadi kita bisa mendapatkan amal jariah nanti, pahala jariah yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan kita. Dan kita berharap sebaik-baik hari kita adalah hari di mana kita bertemu dengan Rabb kita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Amin ya rabbal alamin. Kita akhirin alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi afdhalu salawatik adada ma'lumatik wa sallim wa barik kadzalik. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعل أخلاقنا القرآن. اللهم اجعل القرآن خلقنا يا رحمن برحمتك التي واسعت كل شيء. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا. اللهم يا الله اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.